Hey guys, aku Molly. Di video hari ini aku akan buat skincare Q&A. Nah, aku tuh sering banget dapat pertanyaan tentang skincare dari kalian lewat DM, lewat email, ataupun pas aku lagi live di Instagram. Selalu aku ditanyain gimana cara hilangin komedo, atau gimana cara ngecilin pori-pori, dan lain-lain. Jujur, aku belum bisa jawab pertanyaan kalian saat itu karena aku tuh bukan ahli kulit. Aku nggak pernah belajar tentang kulit dan aku juga bukan dokter kulit. Sebenarnya aku tuh pengen banget bantu kalian, cuman karena aku sendiri nggak tahu jawabannya dan nggak tahu penyebabnya, jadi aku nggak bisa bantu saat itu. Jadi di video hari ini aku berkolaborasi dengan The Pond's Institute, atau kita panggil aja TPI. Kemarin aku punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan mereka mengenai masalah kulit dan juga skincare, karena mereka itu adalah ahli atau expert dalam masalah kulit. Mereka ngerti semua tentang kandungan dalam skincare karena mereka adalah ahlinya. Jadi kemarin aku video call dengan 4 skin expert dari TPI. Kita tuh ngobrolnya lewat video call, soalnya mereka di luar negeri. Ingat kan kemarin aku udah suruh kalian komen di salah satu fotoku yang ini. Aku suruh kalian taruh pertanyaan tentang skincare atau tentang masalah kulit. Nah, aku udah pilih beberapa pertanyaan yang paling sering ditanya dan yang paling menarik, terus aku tanyain ke pihak TPI-nya. Jadi aku akan mulai jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kulit berminyak perlu pakai moisturizer atau pelembab? Jawabannya adalah yes, benar, karena sebenarnya kulit berminyak itu sangat butuh pelembab, karena kalau kekurangan kelembapan dalam kulit itu akan memicu produksi sebum atau minyak yang berlebihan di kulit yang akan membuat kulit kita itu makin minyak dan makin parah. Jadi kuncinya adalah cari pelembab yang water based, yang ringan, dan oil free yang nggak nyumbat pori-pori. Pertanyaan kedua adalah gimana sih cara mengecilkan pori-pori dalam kulit? Jadi ini sebenarnya salah satu pertanyaan aku sendiri juga, karena pori-pori aku di sekitar hidung itu sekarang kayak makin visible, makin kelihatan. Dan ini adalah jawaban dari mereka. Sebenarnya ada 3 faktor penyebab pori-pori kita itu jadi kelihatan atau jadi besar. Yang pertama itu adalah kulit mati. Kulit mati kita yang tercampur dengan kotoran dan juga tercampur dengan produksi sebum atau minyak dalam kulit kita, sehingga pori-pori kita itu jadi tersumbat, makanya pori-pori kita itu jadi lebih kelihatan. Yang kedua adalah kulit yang kering. Kalau kulit kita kering itu biasanya kulit kita jadi kasar, sehingga pori-pori juga jadi lebih kelihatan. Yang ketiga adalah saggy and aging skin. Itu kulit yang kendor dan penuaan kulit. Tahu nggak sih kalau kita ada umur 25 ke atas, kulit kita itu jadi lebih lemah untuk menghadapi musuh-musuh kulit, sehingga kita kehilangan kolagen dan elastisitas dalam kulit kita. Kalau kalian belum tahu apa aja musuh kulit, aku ada buat video tentang itu, kalian bisa nonton aja. Aku ada buat link di atas ini, nanti kalian tinggal klik aja. Jadi karena kulit kita lemah itu akan menimbulkan banyak masalah di daerah pori-pori kita. Makanya pori-pori kita itu kayak makin tua makin kelihatan. Coba kalian lihat bayi. Bayi itu kayak nggak ada pori-pori gitu kan. Terus orang tua itu kayak pori-porinya rata-rata besar. Jadi itu salah satu faktornya. Jadi itu dia penyebabnya. Sekarang aku akan kasih tahu gimana cara kita bisa mencegah pori-pori yang besar, atau gimana kita bisa mengecilkan pori-pori kita. Jadi yang pertama adalah kita harus membersihkan kulit, yaitu kita cuci muka at least 2 kali dalam sehari. Apalagi kalau misalnya kita seharian keluar, walaupun kita nggak pakai makeup, kita tetap perlu membersihkan muka, karena kan kotoran-kotoran itu juga bisa nempel di kulit dan pori-pori. Jadi kalau kita nggak bersihin, otomatis kulit kita kotor dan juga ujung-ujungnya pori-pori tersumbat dan kelihatan lebih jelas. Yang kedua adalah katanya harus pakai pelembab yang ada kandungan oil control dan vitamin B3 yang bisa menghaluskan kulit dan juga bisa mengurangi produksi sebum atau minyak di dalam kulit kita. Jadi ini dia jawaban untuk cara mengecilkan pori-pori. Yang ketiga adalah apakah kandungan alkohol dalam skincare itu aman untuk kulit? Karena kita sering dengar ya kalau alkohol itu nggak baik untuk kulit, tapi 90% kayaknya skincare itu rata-rata mengandung alkohol. Nah, jadi ini juga salah satu yang aku sangat penasaran, jadi aku juga tanyain ini ke mereka. Jadi jawabannya adalah alkohol itu sebenarnya aman untuk normal skin, atau kalau kulit kita normal, alkohol itu sebenarnya aman karena dia berfungsi untuk membunuh bakteri dan juga dia bisa mengecilkan pori-pori. Tapi kalau misalnya kulit kalian itu sensitif, lebih baik jauhi skincare yang
memiliki kandungan alkohol yang tinggi. Jadi cara tahu dia kadar alkoholnya tinggi atau rendah itu dengan gini. Coba kalian sekarang ambil skincare kalian di rumah, terus kalian lihat 3 ingredients pertama. Karena 3 bahan pertama itu biasanya yang dipakai paling banyak dalam sebuah skincare. Kalau misalnya dalam 3 ingredients pertama itu ada alkohol, berarti produk tersebut mengandung kadar alkohol yang tinggi. Jadi kalau kulit kalian sensitif, lebih baik jangan pakai produk itu. Karena kalau kadar alkohol terlalu tinggi itu bisa merusak skin barrier atau lapisan kulit dalam kulit kita, sehingga itu bisa membuat kulit kita rentan terhadap bakteri dan kotoran-kotoran. Jadi mereka merekomendasikan untuk pakai Pond's Moisturizer yang mengandung vitamin B3 plus teknologi untuk melindungi lapisan kulit kita. Yang keempat adalah cara menghilangkan komedo hitam dan komedo putih atau cara mencegahnya. Yang pertama adalah cuci muka 2 kali sehari, at least lah, pokoknya paling sedikit 2 kali sehari dengan menggunakan skincare yang cocok dengan jenis kulit kita. Terus mereka juga saranin untuk pakai sabun cuci muka yang ada kandungan anti-acne karena kandungan itu bisa unclog the pores. Mereka kayak bisa membersihkan pori-pori yang tersumbat dan mencegah pertumbuhan bakteri dalam kulit. Yang kedua adalah exfoliate kulit 2-3 kali seminggu. Exfoliate itu sebenarnya tuh kayak kita pakai scrub di muka. Dan kalau untuk muka, usahakan pilih scrub yang gak terlalu kasar, yang halus. Karena lewat scrub kita bisa memperbaharui pertumbuhan sel kulit mati kita, sehingga kulit kita jadi lebih smooth, lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih sehat. Yang ketiga adalah, walaupun kalian punya kulit minyak dan kombinasi, tetap perlu banget pakai pelembab. Dan pilih pelembab yang ada kandungan acne care-nya. Contohnya mereka rekomendasiin Pond's Acne Solution Gel yang ada kandungan Timothy. Itu bisa mencegah kulit dari bakteri dan juga bisa mencegah komedo yang bisa memicu timbulnya jerawat. Terus itu juga ada kandungan vitamin B3 dan glycerin yang bisa mempercepat pertukaran sel kulit mati dan mencegah pori-pori tersumbat. Nah, jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang aku tanyain ke mereka dan ini dia jawabannya. Semoga lewat video ini wawasan kita tentang skincare dan juga kulit itu bisa jadi lebih luas. Jadi kita lebih tahu gimana cara untuk merawat kulit kita masing-masing. Semua jawaban ini dari TPI. Ini bukan jawaban asal-asal dari mereka kayak cuma pakai logika, itu enggak. Ini semua berdasarkan research mereka selama bertahun-tahun. Dan aku sendiri juga belajar banyak banget hal lewat sesi wawancara ini. Sebenarnya masih ada banyak banget jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain yang aku nggak jawab di video ini, kalian komen di bawah dan aku akan kasih jawaban dari mereka di komen di bawah. Alright guys, thank you so much for watching. Jangan lupa share video ini ke Facebook atau sosial media kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang membutuhkan informasi dari video ini. Jangan lupa berikan like kalau video ini bermanfaat dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. I'll see you guys in my next video. Bye bye.